Di sebuah rumah mewah di pinggiran Jakarta, nyala api kecil menyala di halaman belakang. Ibu Siti, kepala polisi daerah yang disegani, memegang selembar oto dengan tangan gemetar. Oto itu menampilkan putrinya, Aisyah, berpelukan mesra dengan seorang wanita lain, Sari. Dengan satu gerakan cepat, ia menyulut korek api dan membakar oto itu hingga menjadi abu. Aisyah, yang baru saja pulang dari kantor, melihat kejadian itu dari balik jendela dapur. Matanya melebar karena syok, dan dalam sekejap, hatinya hancur berkeping-keping. Itu adalah satu-satunya bukti isik dari cinta terlarangnya, dan kini hilang selamanya. Aisyah berlari keluar, berteriak, "Ibu! Apa yang ibu lakukan?" Suaranya pecah, campuran antara kemarahan dan keputusasaan. Ibu Siti memandangnya dengan mata dingin, tapi di balik itu ada ketakutan yang dalam. "Ini untuk kebaikanmu, Aisyah. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Masyarakat kita tidak menerima hal seperti itu." Aisyah merasa dunia berputar. Ia telah menyembunyikan hubungannya dengan Sari selama 2 tahun, takut akan reaksi keluarga konseratinya. Tapi sekarang semuanya terungkap, dan ibunya, seorang penegak hukum, justru menjadi algojo bagi hatinya. Malam itu, Aisyah duduk di kamarnya, memeluk lutut. Pikirannya berputar-putar mengingat pertama kali bertemu Sari di sebuah kaedi Tamrin. Sari adalah seorang jurnalis independen, berani dan penuh semangat, yang menulis tentang isu-isu sosial termasuk hak di Indonesia. Aisyah, seorang guru sekolah menengah, tertarik pada keberaniannya. Mereka mulai berteman, lalu jatuh cinta. Tapi di negara di mana undang-undang tidak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tapi norma sosial dan agama menekan dengan kuat, cinta mereka seperti bom waktu. Keesokan harinya, Aisyah menghubungi Sari. "Ibuku tahu segalanya. Dia membakar oto kita." Sari terdiam di ujung telepon, lalu berkata, "Kita harus bicara. Datanglah ke apartemenku." Aisyah ragu, tapi ia tahu ia tidak bisa menghindar lagi. Di apartemen Sari yang sederhana di kawasan Kemang, mereka duduk berhadapan. Sari memegang tangan Aisyah, "Ini saatnya kita memutuskan. Apakah kita lanjutkan atau akhiri?" Aisyah merasa konflik batinnya membara. Ia mencintai Sari, tapi ia juga mencintai keluarganya. Apakah ia siap kehilangan salah satunya? Sementara itu, Ibu Siti berada di kantor polisinya. Sebagai kepala polisi, ia telah menangani banyak kasus kekerasan domestik dan diskriminasi. Tapi sekarang, ia merasa seperti hipokrit. Ia tahu putrinya bahagia dengan Sari, tapi tekanan dari keluarga besar dan rekan kerjanya membuatnya takut. "Apa yang akan orang katakan jika tahu putriku?" Seperti itu gumamnya pada diri sendiri. Ia ingat masa mudanya ketika ia memilih karir daripada cinta pertamanya karena tuntutan orang tua. Sekarang ia melakukan hal yang sama pada Aisyah. Aisyah pulang malam itu dengan hati berat. Ia menemui ibunya di ruang tamu. "Ibu, kenapa harus seperti ini? Aku mencintai Sari." Ibu Siti menghela napas panjang. Di Indonesia ini, Aisyah, pernikahan sesama jenis bukanlah norma. Keluarga kita Muslim taat, dan masyarakat akan mengucilkanmu. "Aku tidak ingin kamu menderita." Aisyah menangis, "Tapi aku sudah menderita menyembunyikan siapa aku sebenarnya." Percakapan itu berakhir dengan diam yang menyakitkan, tapi benih pemberontakan mulai tumbuh di hati Aisyah. Beberapa hari kemudian, Aisyah mulai merencanakan. Ia menghubungi teman-temannya di komunitas rahasia di Jakarta. Mereka berbagi cerita tentang perjuangan serupa. Satu teman, Rina, berkata, "Kamu harus memilih dirimu sendiri, Aisyah. Jangan biarkan orang lain mendikte hatimu." Kata-kata itu menguatkan Aisyah. Tapi di sisi lain,
ia melihat ibunya semakin murung, sering bekerja lembur untuk menghindari rumah. Sari, sementara itu, menghadapi tekanannya sendiri. Sebagai jurnalis, ia sering menerima ancaman karena artikelnya tentang hak minoritas. "Jika hubungan kita terungkap, karirku bisa hancur," katanya pada Aisyah suatu malam. Tapi Sari tegas, "Aku siap bertarung untuk kita." Aisyah merasa terinspirasi, tapi juga takut. Apakah cinta mereka layak untuk segala pengorbanan ini? Konflik mulai memuncak ketika Ibu Siti menerima telepon dari kerabat. "Siti, aku dengar rumor tentang Aisyah. Benarkah dia dengan wanita?" Ibu Siti membantah, tapi hatinya gelisah. Ia memutuskan untuk mengawasi Aisyah lebih ketat, bahkan memasang pelacak di ponselnya. Aisyah menemukannya dan marah besar. "Ibu memperlakukanku seperti penjahat," teriaknya. Ibu Siti balas, "Aku melindungimu dari dirimu sendiri." Di akhir minggu itu, Aisyah memutuskan untuk pergi. Ia mengemasi tas dan meninggalkan catatan, "Ibu, aku perlu waktu untuk diri sendiri." Ia pergi ke apartemen Sari, tapi di sana, ia menemukan Sari sedang bertengkar dengan editornya karena artikel terbaru tentang diskriminasi LGBT. "Ini terlalu berisiko," kata editor. Sari menolak mundur. Aisyah melihat betapa Sari juga membayar harga untuk keyakinannya. Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan perasaan campur aduk. Di apartemen Sari, ia merasa aman untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Sari membuat sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur, dan mereka makan sambil berbicara. "Kita harus rencanakan masa depan kita," kata Sari. Aisyah mengangguk, tapi pikirannya kembali ke ibunya. Ia tahu Ibu Siti pasti khawatir sekarang. Di kantor polisi, Ibu Siti memang gelisah. Ia membaca catatan Aisyah berulang kali. "Apa yang telah kulakukan?" gumamnya. Rekan kerjanya, Pak Budi, melihat perubahan itu. "Ada masalah, Bu?" tanyanya. Ibu Siti menggeleng, tapi dalam hati, ia merasa bersalah. Ia ingat ketika Aisyah kecil, bagaimana ia selalu melindunginya dari dunia luar. Tapi sekarang, perlindungan itu menjadi penjara. Aisyah memutuskan untuk bekerja dari rumah Sari hari itu. Sebagai guru, ia bisa mengajar online. Tapi pikirannya tidak fokus. Ia menerima pesan dari adiknya, Riko. "Kak, Ibu sedih sekali. Pulanglah." Aisyah menjawab, "Aku butuh waktu." Riko tidak tahu detailnya, tapi ia merasakan ketegangan di rumah. Sore itu, Sari mengajak Aisyah ke sebuah pertemuan komunitas LGBT di sebuah kai tersembunyi di Senopati. Di sana, mereka bertemu orang-orang dengan cerita mirip. Seorang wanita bernama Maya berbagi bagaimana ia kehilangan pekerjaan karena orientasinya terungkap. "Masyarakat Indonesia masih penuh prasangka," katanya. Aisyah mendengarkan dengan hati terbuka, merasa tidak sendirian. Tapi di luar, ada yang mengawasi. Ibu Siti, menggunakan koneksinya, telah menyuruh seorang anak buah untuk mengikuti Aisyah. Saat melihat Aisyah memasuki kai itu, hatinya semakin hancur. "Putriku benar-benar terlibat dalam ini," pikirnya. Malam itu, ia memanggil Aisyah pulang melalui telepon. "Kembalilah, kita bicara baik-baik." Aisyah menolak, ibu yang mulai perang ini. Konflik semakin dalam ketika Sari menerbitkan artikel baru tentang kasus diskriminasi terhadap LGBT di kepolisian. Tanpa disadari, artikel itu menyentuh kasus lama yang melibatkan Ibu Siti. Rekan-rekan Ibu Siti mulai bergunjing. "Apa Bu Siti tahu putrinya seperti itu?" bisik mereka. Ibu Siti marah, merasa dikhianati. Ia menelepon Sari langsung. "Jauhi putriku, atau aku akan buat hidupmu susah." Sari terkejut, tapi tidak mundur. Ia ceritakan pada Aisyah. "Ibumu mengancamku." Aisyah syok, "Ibu tidak mungkin."
Tapi ia tahu ibunya bisa. Ini membuat Aisyah ragu. Apakah ia harus memilih antara Sari dan keluarganya? Malam itu mereka bertengkar pertama kali. Kamu harus tegas, Aisyah, kata Sari. Aisyah balas, ini bukan mudah bagiku. Keesokan harinya, Aisyah bertemu Riko di sebuah taman. Riko, adik laki-laki yang masih kuliah, mendukung kakaknya. Aku tahu tentang kamu dan Sari. Aku dukung kalian. Aisyah menangis, merasa lega. Tapi Riko juga cerita tentang ibu. Ibu sering menangis sendirian. Ini membuat Aisyah merasa bersalah. Sementara itu, Ibu Siti menghadapi tekanan dari atasannya. Siti, rumor tentang keluargamu bisa memengaruhi karirmu. Ia harus memilih karir atau putrinya. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang psikolog teman lama. Bagaimana aku hadapi ini, tanyanya. Psikolog bilang, mulailah dengan menerima. Aisyah dan Sari mencoba memperbaiki hubungan mereka. Mereka pergi ke pantai di Ancol untuk relaks. Di sana mereka bicara dari hati ke hati. Aku takut kehilanganmu, kata Aisyah. Sari peluk dia, kita kuat bersama. Tapi di belakang, Ibu Siti telah mengetahui lokasi mereka melalui pelacak. Malam itu konfrontasi terjadi. Ibu Siti datang ke apartemen Sari. Aisyah, pulanglah bersamaku. Aisyah berdiri di antara ibu dan kekasihnya. Tidak, Ibu. Aku memilih Sari. Ibu Siti terluka, kamu akan menyesal. Ia pergi dengan marah, meninggalkan Aisyah dengan hati yang terbelah. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan Aisyah dan Sari semakin kuat, tapi tekanan dari luar semakin berat. Aisyah kehilangan beberapa murid pria karena rumor menyebar di sekolah. Orang tua tidak mau anak mereka diajar oleh orang seperti itu, kata kepala sekolah. Aisyah merasa terdiskriminasi, tapi ia tetap tegar. Sari, di sisi lain, mendapat promosi karena artikelnya viral. Tapi itu juga membawa ancaman. Ia menerima email anonim yang mengancam nyawanya. Hentikan tulisanmu tentang kaum sesat. Sari khawatir, tapi ia bilang pada Aisyah, ini bagian dari perjuangan. Ibu Siti, Manuhile, bergumul dengan hati nuraninya. Ia bergabung dengan kelompok dukungan untuk orang tua dengan anak lut. Di sana ia mendengar cerita orang lain. Awalnya aku marah, tapi sekarang aku bangga pada anakku, kata seorang ayah. Ini membuat Ibu Siti berpikir ulang. Suatu hari, Riko datang ke apartemen Aisyah. Ibu ingin bertemu. Netral, Dikae. Aisyah setuju, dengan Sari ikut. Pertemuan itu tegang. Ibu Siti bilang, aku salah membakar oto itu. Tapi aku takut untukmu. Aisyah balas, ibu harus terima aku apa adanya. Sari tambah, kami tidak menyakiti siapapun. Ibu Siti diam, tapi ada harapan kecil. Tapi takdir berkata lain. Malam itu, Sari terlibat dalam investigasi korupsi yang melibatkan polisi. Tanpa sengaja, ia menemukan bukti yang menunjuk pada rekan Ibu Siti. Artikelnya terbit, dan skandal meledak. Ibu Siti dipanggil atasan. Ini karena putrimu dan pacarnya, tanya mereka. Ibu Siti marah, merasa Sari sengaja menyerangnya. Konfrontasi kedua terjadi. Ibu Siti datang lagi, kali ini dengan amarah. Kamu hancurkan karirku, Sari. Sari bela diri, ini tentang kebenaran, bukan pribadi. Aisyah terjebak di tengah. Hentikan, kalian berdua. Ia memilih pergi sementara, tinggal di rumah teman. Di sana, Aisyah merenung tentang mautun moral. Apakah Sari benar menulis artikel itu meski tahu dampaknya? Apakah ibunya benar melindungi atau hanya egois? Ia hubungi psikolog yang sama dengan ibunya tanpa tahu.
Kamu harus makan diri sendiri dulu, kata psikolog. Sari mencari Aisyah. Makan aku. Aku tidak sengaja. Mereka berdamai, tapi luka tetap ada. Sementara Ibu Siti menghadapi penyelidikan internal. Ia hampir kehilangan jabatan. Semua karena pilihan putriku, pikirnya pahit. Riko mencoba mediasi. Ia ajak ibu dan kakak bertemu lagi. Kali ini, emosi meledak. Ibu Siti cerita masa lalunya, aku pernah mencintai wanita, tapi aku pilih jalan aman. Aisyah syok. Kenapa ibu tidak bilang? Ibu Siti menangis, karena aku takut. Pengakuan itu mengubah segalanya. Aisyah melihat ibunya bukan musuh, tapi korban sistem yang sama. Tapi sebelum rekonsiliasi, berita buruk datang. Sari ditangkap karena tuduhan pencemaran nama baik dari polisi yang terlibat skandal. Aisyah panik. Ia hubungi ibunya. Tolong bantu Sari. Ibu Siti ragu, ini rumit. Tapi akhirnya ia gunakan pengaruhnya untuk bebaskan Sari dengan jaminan. Ini untukmu, Aisyah. Setelah pembebasan Sari, ketegangan sedikit mereda. Aisyah dan Sari pindah ke apartemen baru di Bogor untuk hindari hiruk-pikuk Jakarta. Di sana mereka coba bangun hidup baru. Aisyah dapat pekerjaan baru sebagai tutor online, sementara Sari lanjut menulis dengan hati-hati. Ibu Siti setelah skandal reda, promosi jadi wakil kepala. Tapi ia berubah. Ia mulai baca buku tentang LGBTQ dan hak manusia. Mungkin aku salah, gumamnya. Ia hubungi Aisyah, aku ingin bertemu lagi. Pertemuan di Bogor berjalan lebih baik. Ibu Siti minta maaf. Aku takut kehilanganmu. Aisyah peluk ibunya, aku juga. Sari ikut, dan untuk pertama kali, mereka bicara tanpa amarah. Tapi masyarakat tidak berubah semudah itu. Rumor tentang Aisyah menyebar ke keluarga besar. Paman dan bibi datang ke rumah Ibu Siti menuntut. Putuskan hubungan dengan Aisyah, atau kami tinggalkanmu. Ibu Siti tegas, dia putriku. Aku dukung dia. Ini menyebabkan perpecahan keluarga. Ibu Siti kehilangan dukungan dari saudara-saudaranya. Ia merasa sendirian, tapi Riko tetap di sisinya. Ibu benar, Bu. Sementara itu, Sari mendapat tawaran kerja di luar negeri, di Singapura, di mana hak lebih diakui. Ini kesempatan kita, Aisyah. Aisyah ragu. Bagaimana dengan keluarga? Sari bilang kita bisa kunjungi mereka. Aisyah hadapi dilema etis. Pindah berarti lepas dari tekanan Indonesia, tapi juga tinggalkan ibu yang baru mulai menerima. Ia bicara dengan Riko. Apa yang harus kulakukan? Riko jawab, ikuti hatimu. Malam itu, Aisyah mimpi buruk tentang masa lalu. Ia ingat ketika kecil, ibu selalu bilang, jadilah orang baik. Tapi apa artinya baik di mata masyarakat? Keesokan, berita besar, undang-undang anti-LGBTQ diusulkan di BR. Sari menulis opini menentang. Ini buat mereka target lagi. Aisyah takut. Kita harus pergi. Tapi Sari bilang, aku ingin bertarung di sini. Konflik puncak datang ketika demonstrasi terjadi di Monas. Sari ikut, dan Aisyah ikut untuk dukung. Di sana mereka bertemu Ibu Siti, yang datang sebagai polisi pengaman. Saat kerusuhan pecah, Ibu Siti lindungi Sari dari pemukul. Jauhi dia, teriaknya pada demonstran anti. Ini momen Oda. Ibu Siti terluka ringan, tapi ia bilang, aku lindungi kalian karena kalian keluargaku sekarang. Aisyah menangis, terima kasih, Ibu. Setelah itu, hubungan membaik. Ibu Siti undang Sari makan malam. Mereka bicara tentang masa depan. Tapi Aisyah tahu perjuangan belum selesai.
tahun berlalu dan perubahan lambat tapi pasti. Aisyah dan Sari menikah secara simbolis di Singapura dengan Ibu Siti dan Riko hadir. Itu momen bahagia, tapi di Indonesia, mereka masih harus sembunyi. Ibu Siti pensiun dini dan jadi advokat hak manusia. Ia bicara di seminar tentang pengalaman pribadinya. Aku hampir kehilangan putriku karena prasangka. Ini inspirasi banyak orang. Tapi tidak semua bahagia. Sari kehilangan teman karena pilihannya. Aisyah juga, tapi mereka kuat. Suatu hari, Aisyah hamil melalui donor, secara iksi, tapi sesuai cerita. Ini buat Ibu Siti bahagia, cucu pertamaku. Konflik terakhir datang ketika Undang-Undang Anti-LGBTI disahkan. Mereka harus pindah ke Singapura permanen. Ibu Siti ikut, tinggal di sana. Aku tidak mau pisah lagi. Di akhir, Aisyah menulis buku tentang perjuangannya. Buku itu jadi bestseller, memicu debat nasional. Apakah menerima orientasi seksual seseorang berarti mengkhianati nilai-nilai tradisional masyarakat?